Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadhani dengan NIM 2306764. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan yaitu tentang nutrisi. Nutrisi adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan fungsi-fungsinya secara normal. Nutrisi dapat diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Kandungan zat gizi dalam makanan. Secara umum, nutrisi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kandungan makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, kandungan mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh. Mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Oke, selanjutnya kandungan makronutrien. Karbohidrat sebagai sumber energi utama. Karbohidrat adalah zat gizi yang disusun oleh atom hidrogen dan oksigen. Karbohidrat merupakan zat gizi yang berperan dalam menghasilkan energi yang utama dalam tubuh. Fungsi karbohidrat yaitu sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dapat dipecah menjadi glukosa yang kemudian digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Glukosa digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari seperti bernapas, berlari, berpikir, berolahraga, dan lain sebagainya. Sumber karbohidrat. Sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati, yaitu bahan makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, gandum, kacang-kacangan, dan hewani berbentuk glikogen, terutama dalam daging dan hati. Setelah hewan disembelih, glikogen mengalami penguraian sehingga di dalam daging karbohidrat menjadi habis. Protein pembangun jaringan tubuh. Protein memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, salah satunya adalah sebagai pembangunan dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein terdiri dari unit-unit kecil yang disebut asam amino. Asam amino dapat bergabung satu sama lain untuk membentuk protein. Fungsi protein berperan penting dalam pertumbuhan dan memelihara dalam jaringan. Sebelum dapat mensintesis protein baru, harus tersedia semua asam amino esensial dan cukup yang diperlukan untuk membentuk asam amino esensial. Protein tubuh berada dalam keadaan berubah-ubah secara bergantian, dipecah dan disintasi kembali. Mutu protein. Mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino yang dikandungnya. Protein komplit adalah protein dengan nilai biologi yang tinggi, mengandung semua jenis asam amino esensial. Metabolisme protein. Dalam kondisi konsumsi energi adekuat, asam amino dari makanan diutamakan untuk pembentukan protein tubuh. Bila konsumsi asam amino melebihi kebutuhan untuk pertumbuhan dan memperarahkan keadaan normal jaringan, maka asam amino akan melepaskan gugus aminonya, kemudian masuk jalur metabolik yang sama seperti metabolisme karbohidrat. Selanjutnya digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya lemak. Lemak yaitu seringkali dianggap sebagai musuh dalam dunia kesehatan. Namun, kenyataannya lemak merupakan salah satu makronutrien yang esensial dan memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh. Sama seperti karbohidrat dan protein, lemak dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk menunjang kesehatan secara keseluruhan. Berikut beberapa fungsi utama lemak bagi tubuh. Yang pertama yaitu sumber energi. Yang kedua itu sebagai pemasok asam lemak esensial. Yang ketiga itu sebagai menambah selera makan. Yang keempat, menyediakan vitamin yang larut dalam lemak dan membantu penyerapannya. Kandungan mikronutrien, vitamin dan mineral zat pengatur metabolisme. Vitamin dan mineral adalah zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Vitamin berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan kesehatan kulit. Selanjutnya, prinsip gizi yang seimbang.
Setelah memahami kandungan zat gizi dalam bahan makanan, kita kemudian perlu mengetahui pengaturan asupan makanan tersebut ke dalam tubuh kita. Pengaturan atau pola makan tersebut menyangkut jenis makanan, jumlahnya, dan lebih lanjut adalah waktu makan. 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang adalah prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan gizi harian agar dapat hidup sehat dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan. 4 pilar yang dimaksud itu adalah: yang pertama, mengkonsumsi makanan beragam. Pola makanan yang beragam akan memastikan tubuh mendapat semua zat gizi yang dibutuhkan. Setiap jenis makanan mengandung zat gizi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi berbagai macam makanan dan berbagai kelompok makanan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak merokok juga penting untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik membantu membakar kalori dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan. Berat badan ideal penting untuk menjaga kesehatan. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu untuk hidup sehat. Angka kecukupan gizi dihitung berdasarkan kebutuhan rata-rata orang sehat dalam suatu kelompok umur, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. AKG digunakan sebagai acuan untuk merencanakan dan dinilai atau menilai konsumsi gizi masyarakat. AKG juga digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dan program gizi. Penilaian pola makan. Ada beberapa cara pengukuran status gizi, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penentuan status gizi secara langsung meliputi pengukuran antropometri, biokimia, klinis, dan biofisik. Pengukuran status gizi secara tidak langsung meliputi survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Pengukuran konsumsi makanan adalah salah satu metode pengukuran status gizi secara tidak langsung, dengan cara mengukur kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi baik di tingkat individu, rumah tangga, dan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat konsumsi energi dan zat-zat gizi individu, kita menggunakan metode survei konsumsi kuantitatif. Untuk menghitung kecukupan zat gizi, kita menggunakan daftar komposisi bahan makanan dan menggunakan program atau aplikasi yang sudah ada. Misalnya, tree survey, jenis metode kuantitatif. Terima kasih. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.